Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anesia Usfatun Damayanti. Di sini saya ingin mereview buku karya Danah Boyd yang berjudul It's Complicated. Subjudul yang saya bahas di sini adalah Literasi Are Today's Youth Digital Native. Subjudul ini membahas tentang bagaimana literasi digital yang dijalankan oleh remaja, bagaimana remaja mengalami masa teknologi yang banyak, yang bagus dengan berbagai macam teknologi, tapi bagaimana literasinya akan sejalan dengan teknologi tersebut atau tidak. Karena remaja tumbuh di mana internet selalu ada, banyak orang dewasa berpikir bahwa pemuda pasti memahami apa itu teknologi. Menurut buku Danah Boyd, perspektif dia mengatakan remaja adalah penduduk asli digital, dan orang dewasa yang konon kurang memiliki pengetahuan tentang teknologi dan kurang mampu mengembangkan keterampilan ini adalah imigran digital. Banyak remaja saat ini memang sangat terlibat dengan media sosial dan menjadi peserta aktif dalam publik jaringan. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka secara intern memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk memanfaatkan pengalaman online secara maksimal. Retorika penduduk asli digital jauh dari fungsi berguna, seringkali menjadi selingan untuk memahami tantangan yang dihadapi kaum muda dalam suatu jaringan dunia. Dalam penelitian lapangan yang dilakukan oleh Danah Boyd, ia sering menemukan bahwa remaja harus berjuang sendiri untuk memahami bagaimana teknologi bekerja dan bagaimana informasi tersebut menyebar. Rasa ingin tahu dapat membuat banyak remaja mengembangkan pengetahuan yang berarti tentang media sosial, tetapi ada variasi besar dalam pengetahuan dan pengalamannya. Beliau juga mewawancarai remaja yang tidak tahu perbedaan antara browser web dan internet, juga bertemu dengan remaja yang memahami berbagai jenis konten web dan membantu menciptakan dan menyebarkan budaya internet melalui meme populer. Lalu, dia juga bertemu dengan pemuda yang tidak bisa mengenali apa itu spam. Dalam subjudul ini terdapat beberapa bagian tentang literasi. Yang pertama adalah munculnya digital asli. Dalam artikel yang terdapat pada buku Danah Boyd ditulis oleh Mark Prensky yang berjudul Digital Native, Digital Immigrant. Ia mengklaim bahwa siswa masa kini berpikir dan memproses informasi secara fundamental, berbeda dari pendahulunya. Menurut pendapatnya, mereka harus disebut sebagai digital pribumi, karena siswanya saat itu adalah penutur asli dari bahasa digital komputer, permainan video, dan internet. Kita hidup di dunia yang dimediasi secara teknologi, menjadi nyaman menggunakan teknologi semakin meningkat, bahkan di kehidupan sehari-hari, seperti mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, mengelola perawatan medis, hingga terlibat dengan pemerintah. Daripada mengasumsikan bahwa remaja memiliki keterampilan teknis bawaan, orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan harus bekerja sama untuk mendukung mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan juga memiliki pengalaman yang berbeda. Kedekatan dengan gadget baru atau layanan seringkali kurang penting daripada memiliki pengetahuan kritis untuk terlibat secara produktif dengan situasi jaringan, termasuk kemampuan untuk mengontrol bagaimana informasi pribadi mengalir dan bagaimana caranya mencari dan menafsirkan informasi yang dapat diakses. Lalu subjudul yang kedua adalah pemuda membutuhkan literasi baru. Banyak teknologi yang ditemukan oleh kaum muda seperti Google dan Wikipedia, namun pengguna diharuskan untuk terlibat secara kritis dengan informasi yang mereka lihat. Pemuda harus melek media. Ketika mereka terlihat dengan baik menggunakan menjadi konsumen atau produsen, mereka harus memiliki keterampilan untuk mencari tahu bagaimana struktur dan penyebaran sebuah media tertentu. Ketika teknologi dirancang untuk membuat pengguna sehari-hari semudah mungkin, itu tidak perlu bagi pengguna untuk mempelajari keterampilan teknis yang diperlukan pada penggunaan awal internet. Meskipun tidak perlu melek teknis untuk berpartisipasi saat teknologi, namun mereka perlu dilengkapi dengan pengetahuan digital yang kuat. Saat teknologi baru muncul, untuk memungkinkan seseorang mengakses informasi,
masalah yang ditimbulkan oleh literasi media dan kedekatan teknologi berpotongan untuk menciptakan tantangan baru. Pemberdayaan kaum muda tentu lebih dari sekedar menyebut mereka sebagai peserta asli digital. Salah satunya adalah penyensoran konten yang tidak akurat atau bermasalah, tidak memberikan keterampilan yang akan mereka butuhkan suatu hari nanti untuk mengevaluasi informasi secara mandiri. Mereka perlu tahu bagaimana harus bergulat dengan kebanyakan orang, informasi yang mudah diakses dan jarang diperiksa. Mengingat keterampilan literasi digital yang tidak merata dalam kalangan anak muda, kita tidak dapat meninggalkan mereka untuk mempelajari ini sendiri. Tentunya, anak muda perlu pembelajaran dengan dipandu oleh orang lain. Mereka membutuhkan keterampilan kritis yang dimiliki oleh pendukung literasi media. Misalnya, mereka harus dapat memahami bias dalam iklan. Apakah iklan disebarkan secara online atau melalui media yang lebih tradisional? Namun, menurut kebanyakan masyarakat, literasi media hanyalah langkah pertama. Beberapa remaja bahkan punya pemahaman dasar tentang bagaimana sistem komputer yang mereka gunakan bekerja setiap hari. Contoh yang saya ambil dalam buku Danah Boyd adalah ketika remaja yang baru menggunakan sosial media. Mereka belajar untuk mengubah tampilan profil dengan memasukkan kode seperti HTML dan lain-lain. Setelah remaja sudah bisa mengeksplorasi diri sendiri atau mengeksplorasi ekspresi dirinya, dilanjutkan dengan belajar mengubah tampilan profil seperti layout atau latar belakangnya. Jadi mereka tidak hanya sekedar bisa mengubah foto profilnya saja. Di sini remaja menjadi cukup canggih secara teknis ketika mereka berusaha membangun media yang aktif dan kreatif. Untuk menarik khalayak luas, banyak teknologi dirancang untuk menjadi sangat sederhana, tetapi ini tidak selalu benar. Ketika teknologi dirancang untuk membuat pengguna sehari-hari semudah mungkin, itu tidak perlu bagi pengguna adopsi internet lebih awal. Saat teknologi baru muncul untuk memungkinkan orang mengakses informasi, masalah yang ditimbulkan oleh literasi media adalah ketika teknologi terbagi untuk menciptakan tantangan baru. Lalu, poin yang ketiga adalah politik algoritma. Dalam buku Danah Boyd, beliau menyebutkan satu kasus di mana seorang siswa yang bangga dengan dirinya karena ia tidak menggunakan Wikipedia. Bertolak belakang dengan itu, siswa tersebut lebih memilih menggunakan Google untuk mencari jawaban yang ia perlukan. Siswa tersebut selalu disarankan oleh gurunya untuk menggunakan Google daripada menggunakan Wikipedia, karena dipercayai oleh gurunya Wikipedia memiliki jawaban yang tidak akurat. Lalu dengan ini, siswa tersebut menjadi berpikir bahwa semua jawaban yang muncul pertama di laman pencarian Google harus benar. Jika tidak, bagaimana jawaban itu bisa muncul di atas? Selanjutnya, penjelasan Wikipedia dan Google itu sangat berbeda. Wikipedia adalah bagai sebuah laman yang sengaja dibuat untuk menjelaskan sebuah informasi dan tidak sepenuhnya akurat, karena isinya masih bisa diedit oleh siapapun. Sementara Google adalah sebuah perusahaan nirlaba dan mesin pencari yang didukung oleh iklan. Google tidak memverifikasi konten dan menilai kualitas konten, juga tidak memiliki editor yang tugasnya memverifikasi sumber konten. Berdasarkan pada mesin pencarian Google, sesuatu yang muncul paling atas di laman pencarian Google adalah harus benar. Algoritma Google hanya mengandalkan pada tautan, teks, dan sinyal data lain untuk memastikan halaman mana yang akan muncul di bagian atas di setiap pertanyaan. Karena Google dapat diakses dari berbagai lalu lintas media, banyak orang atau organisasi yang mencoba untuk memanipulasi informasi untuk memastikan bahwa halaman tertentu akan mendapat peringkat tinggi. Sebagai tanggapan, Google terus mengubah algoritmanya untuk meminimalkan informasi yang dimanipulasi. Google memiliki tujuan untuk memberikan tautan halaman yang relevan dengan pencarian yang diberikan, namun tidak menjamin keakuratan dari setiap halaman tersebut. Jadi Google hanya sebatas memberi informasi yang cukup relevan, tapi tidak memiliki indikator untuk
keakuratan karena Google hanya sebuah perusahaan nirlaba, bukan yang dijalankan oleh seseorang. Hasil yang didapat orang dari mesin pencari seperti Google sangat personal dan tergantung pada apa yang Google ketahui tentang yang dicari oleh seseorang tersebut, termasuk demografis informasi, riwayat permintaan pencarian, dan yang diperoleh melalui media sosial. Proses ini menghasilkan pengambilan informasi diferensial dengan orang yang berbeda menerima hasil yang berbeda juga. Remaja melihat Google sebagai pusat informasi digital semesta, meskipun mereka memiliki sedikit pemahaman tentang bagaimana hasil pencarian dihasilkan, apalagi kesadaran tentang bagaimana personalisasi mempengaruhi apa yang mereka lihat. Mereka secara tidak kritis mempercayai Google, sama seperti kebanyakan orang dewasa yang melakukannya, karena remaja tidak belajar menilai secara kritis kualitas informasi yang mereka akses. Mereka hanya mencari perantara baru yang dapat membantu menemukan apa yang berharga. Untuk lebih baik atau buruk, mereka menerima hasil Google begitu saja, sementara juga menolak konten berkualitas tinggi situs lain yang mereka telah diajarkan. Lalu yang keempat adalah Wikipedia sebagai situs produksi pengetahuan. Literasi remaja jika di Google pasti selalu membuka Wikipedia lebih dahulu karena mereka hanya mempercayai apa yang tertulis di Wikipedia karena dirasa jawabannya sudah paling akurat. Padahal semua informasi yang terdapat di Wikipedia adalah hasil editan dari beberapa orang. Secara tidak langsung, literasi remaja hanya mengikuti apa yang dilihatnya tanpa mencari tahu kebenaran informasi dari sumber lain. Meskipun sebagian besar remaja yang ditemui oleh Danah Boyd tahu apa itu internet dan tahu apa itu Wikipedia, mereka hanya mengunjungi situs tanpa tahu itu isinya diedit atau enggak. Lalu sebagai gantinya, mereka menentukan apakah sebuah artikel itu baik atau buruk berdasarkan pada apa yang mereka pikir bahwa guru mereka dapat dipercaya ketika mengkritik Wikipedia. Jadi siswa yang diteliti oleh Danah Boyd ini selalu diberitahu oleh gurunya bahwa jawaban Wikipedia itu tidak akurat. Wikipedia hanya menyediakan konteks yang ideal untuk melibatkan kaum muda untuk menginterogasi sumber-sumber mereka dan memahami bagaimana informasi dihasilkan. Banyak artikel sejarah Wikipedia, misalnya, sangat bergantung pada konten yang ditulis oleh sejarawan. Apa yang dilakukan Wikipedia dengan baik adalah menggabungkan dan menyajikan informasi dari banyak sumber dengan cara yang gratis, dapat diakses publik, dan dapat dimengerti, mengungkapkan bias dan diskusi yang masuk ke produksi konten. Bahkan dengan mereka memiliki keterbatasan dan kelemahan, proyek-proyek seperti Wikipedia ini penting untuk pendidikan karena mereka membuat produksi pengetahuan lebih terlihat. Selanjutnya, yang kelima adalah ketimpangan digital. Tantangan yang ditimbulkan oleh literasi media berasal dari isu yang perlu diperkuat dengan digital yang lebih luas ketidaksetaraannya, yang sering dielakkan oleh bingkai digital natif. Semakin banyak pemuda memperoleh akses melalui sekolah dan lembaga publik, dan sebagai akibat dari penurunan biaya teknologi, para petinggi semakin mengkhawatirkan tentang ketidakrataan keterampilan atas melek huruf dan akses dalam makna sosial. Ketimpangan digital yang terjadi adalah hal yang tidak semestinya terjadi. Dalam konteks ketimpangan digital, artinya pemanfaatan teknologi digital yang tidak seharusnya. Pemanfaatan atau penggunaannya tidak sesuai dengan fungsi sebenarnya dari teknologi tersebut. Konteks ini menjelaskan bahwa literasi Anda dimulai dan dibangun dari teknologi digital, yang dinamakan dengan literasi digital. Teknologi yang seharusnya dapat membantu Anda dalam pemenuhan kebutuhan sosial, pribadi, dan masa depan Anda, dan difungsikan menjadi penggunaan akses media sosial. Anda terlihat canggih dan mahir ketika menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Namun ketika dipaksa untuk menggunakan teknologi demi literasi Anda hanya berbuat semampunya, tidak dengan sungguh-sungguh sehingga hasil yang diperoleh pun tidak maksimal.
Sebuah kasus yang diteliti oleh Dana Boyd adalah di New York. Beliau menyaksikan seorang gadis remaja yang menggunakan ponsel Android-nya. Gadis tersebut mengirim SMS secara teratur menggunakan aplikasi Twitter dan Facebook. Dengan penuh semangat, gadis tersebut memberitahu kepada Dana Boyd bahwa ia sangat mulus bagaimana ia menggunakan Twitter dan Facebook dan melakukan percakapan semi-sinkron. Tetapi ketika Dana Boyd bertanya kepada gadis tersebut tentang bagaimana ia menggunakan teleponnya untuk mencari sesuatu untuk sekolah, dia hanya menghela nafas dan dia hanya beralih ke browser, membuka Google, lalu mengetik pertanyaan di kotak pencarian. Gadis tersebut berkata kepada Dana Boyd bahwa ia terlalu malas untuk searching di Google karena menurutnya hal itu membuang waktu dan terlalu membutuhkan banyak waktu untuk menunggunya, kendala sinyal atau dan yang lain-lainnya. Di satu ujung spektrum, para remaja yang memiliki laptop dan ponsel pintar sering mengakses internet kemanapun mereka pergi untuk segala sesuatu, dari saran mode untuk pekerjaan di rumah. Di ujung lain spektrum adalah remaja yang memiliki peluang terbatas untuk mengakses internet dan hanya dalam konteks yang sangat teratur dan tersaring seperti pusat komputer sekolah atau perpustakaan. Tidak mengherankan, seorang peneliti dalam buku Dana Boyd ini yang bernama Hargitai menemukan bahwa keterampilan teknologi remaja sangat berkolerasi atau berhubungan dengan kualitas akses mereka. Kualitas akses juga berkolerasi dengan status sosial ekonomi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Hargitai berpendapat bahwa banyak anak muda jauh dari penduduk asli digital. Artinya anak muda menggunakan digital dengan cukup naif. Ketimpangan digital ini menyebabkan terjadinya salah fungsi dan pemanfaatan dari teknologi digital. Ketika masyarakat memahami kesenjangan digital sebagai masalah keterampilan, kini sebagian orang menempatkan tanggung jawab belajar bagaimana cara mengelola individu dan keluarga. Untuk memenuhi kelengkapan dari review saya telah melakukan wawancara dengan narasumber saya, seorang remaja yang berusia 20 tahun bernama Cindy. Oke, pertanyaan pertama, Anda sebagai remaja usia 20 tahun, apakah Anda termasuk ke pengguna aktif dari internet? Aktif, apalagi lagi zaman pandemi kayak gini kan, ya pasti aktif lah main sosial media, nggak mungkin enggak. Lalu bagaimana biasanya Anda menggunakan dan memanfaatkan internet itu sendiri? Biasanya sih manfaatin untuk sharing, entah untuk kayak belajar atau kegiatan lainnya, terus untuk cari materi, jurnal, dan lain-lain, atau bisa juga untuk diskusi dan bisnis sih, dan bermain sosial media pastinya. Lalu apakah Anda hanya menggunakan internet sebatas untuk bermain sosial media? Enggak sih. Kenapa nggak hanya sebatas sosial media? Berarti Anda melakukan hal lain di internet selain main sosial media. Alasannya? Ya karena internet kan luas ya, nggak cuma tok di sosial media aja, nggak cuma tok di Instagram, di Twitter gitu. Ada banyak banget aplikasi internet yang bisa kita gunain. Contohnya kayak Zoom itu bisa kita gunain untuk diskusi. Entah kayak misalnya kita masuk HMJ, kita masuk BEM, kita masuk organisasi-organisasi lainnya, pasti kan kita perlu diskusi, perlu adanya musyawarah gitu. Nah, bisa kita gunakan aplikasi Zoom untuk hal tersebut. Terus bisa juga untuk bisnis. Zaman sekarang ada Telegram. Nah, Telegram bisa kita gunain tuh untuk bisnis, untuk cari uang. Kan di zaman pandemi kayak gini, uang lagi benar-benar krisis banget kan. Jadi bisa kita gunain tuh aplikasi-aplikasi kayak gitu. Nah, kalau zaman sekarang bisa juga cari uang melalui sosial media kayak Instagram, kayak dengan paid promote, endorse, kan zaman sekarang banyak banget tuh. Atau YouTube. Dari YouTube juga kita bisa cari uang kan, nggak cuma di sosial media kita hanya bisa bermain aja gitu, tapi kita juga bisa menghasilkan gitu sih. Cukup aktif berarti ya untuk pemanfaatan internet selain main sosmed. Iya betul. Dari buku bacaan untuk rujukan saya untuk pemaparan ini itu terdapat
remaja yang tidak benar-benar paham apa itu internet. Mereka hanya memanfaatkan internet hanya sebatas untuk komunikasi dengan temannya melalui sosmed. Terus gimana dengan Anda sendiri? Apakah Anda benar-benar paham apa itu internet? Apakah Anda sudah menggunakan internet sesuai dengan fungsi aslinya untuk membantu kebutuhan manusia dalam pemenuhan sehari-harinya? Kalau dibilang paham atau enggak ya kurang nggak bisa explain sih, cuma sejauh ini main sosmed ya untuk pemanfaatannya sendiri di sejauh ini ya cukup signifikan sih, karena kan yang sebelumnya dibilang tadi, internet tuh nggak cuma hanya untuk bersenang-senang aja, tapi kita bisa explain banyak hal di situ, entah pembelajaran, sharing, buku jurnal. Apalagi kita nih sebagai anak kuliahan gitu kan, pasti perlu banget tuh yang namanya internet untuk nyari referensi-referensi lainnya kan, dari jurnal-jurnal yang ada online sekarang gitu. Ya cukup paham sih sejauh ini. Berarti sebetulnya kita sebagai remaja akhir itu benar-benar harus berpikir kritis, ya nggak sih? Ya, betul. Biar nggak termakan hoax, nggak menyebarkan disinformasi. Terus bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah termasuk menjadi pemuda yang cukup berpikir kritis ketika mendapat informasi dari internet atau sosial media? Ketika kita terjun atau kita main sosial media, kita main internet, contohnya Instagram gitu, kita harus benar-benar berpikir kritis sih, karena nggak semua informasi yang ada di situ tuh real nyatanya seperti itu. Contohnya kayak akun-akun yang begitu, yang kayak lambe turah dan lain-lain, itu kan biasanya dia cuma hanya mencari informasi untuk memicu konflik publik aja, konflik netizen aja, tapi nggak memikirkan tuh kebenarannya kayak gimana sih. Sama aja kayak televisi, banyak sekali konspirasi di zaman sekarang kan. Jadi kita benar-benar harus milah banget nih, yang mana informasi yang bisa kita ambil, yang mana informasi yang nggak harus kita ambil, cukup kita baca abis itu ya udah gitu. Kita nggak perlu ikut campur dengan masalah-masalah hal yang menurut kita itu juga nggak penting dan belum tahu nih kebenarannya seperti apa gitu. Menurut gue sih kayak gitu, menurut saya sih kayak gitu ya, nggak perlu harus mencari tahu informasinya seperti apa. Kalau misalnya kita ngerasa itu informasinya belum benar atau kita tidak tahu nih kebenarannya seperti apa, ya tidak usah ikut-ikut untuk memicu konflik publik sih, agar berita tersebut makin naik, makin hot gitu sih. Berarti Anda sendiri ketika menerima informasi dari selain akun-akun seperti itu, apakah informasi yang Anda searching di Google misalnya untuk keperluan studi Anda itu, Anda benar-benar telan mentah itu informasi meskipun dari jurnal atau misalnya dari buku bacaan atau web yang biasa Anda gunakan mencari jawaban, atau Anda coba untuk mencari referensi dari sumber lain untuk mengecek apakah jawaban ini benar atau enggak, relevan atau enggak? Itu Anda melakukan seperti itu atau enggak? Ya pasti kayak gitu sih, apalagi buat jurnal akhir misalnya. Kalau misalnya kita kuliah buat disuruh buat makalah, nggak mungkin dong kita ngambil dari satu referensi aja, satu jurnal aja. Pasti kita cari beberapa referensi, beberapa jurnal ya yang akurat gitu, yang menurut kita itu relevan untuk kita ambil gitu. Nggak mungkin kita ngambil dari satu jurnal terus langsung kita copy semua terus kita paste, nggak mungkin. Pasti kita cari dulu, terus kita telaah dulu gimana enak, kita cari dari beberapa sumber, kita ambil, terus ya kita rangkum lagi, kita baca lagi dari awal gimana, nah nanti baru kita bikin lagi sesuai dengan jurnal kita tapi dari referensi jurnal lain gitu sih. Benar-benar. Lalu Anda kan berprofesi sebagai mahasiswa juga, mahasiswa semester awal. Ketika Anda mencari sebuah jawaban referensi di Google, pasti jawaban pertama itu dari web Wikipedia, ya nggak sih? Terus ketika ada jawaban dari Wikipedia itu, apakah Anda pernah membukanya atau bahkan menggunakannya jawaban dari Wikipedia itu? Kalau Wikipedia nggak sesering itu, cuma beberapa kali pernah, tapi nggak yang sesering itu. Biasanya sih dari blogspot gitu sih, kalau nggak Brandly, nggak Wikipedia gitu. Apakah menurut Anda jawaban seperti akun Brandly atau blogspot itu cukup akurat, atau biasanya kan ya kalau misalnya Brandly yang saya tahu itu benar-benar jawaban pendapat pribadi, tapi nggak tahu gimana kalau jawaban dari blogspot atau web-web lain. Menurut Anda apakah jawaban mereka cukup akurat untuk dijadikan referensi untuk studi
Anda? Kalau untuk studi biasanya saya tuh ngambil dari misalnya Blogspot. Brandly itu untuk pemikiran pribadi, pendapat kita, pendapat orang lain tentang materi yang akan kita buat di makalah misalnya ya. Terus atau biasanya sih saya ngambil dari edu online gitu, jadi download materi dari situ. Biasanya sih kayak gitu sih, nggak terlalu monoton harus di Brandly atau di Blogspot, karena kan ya yang kita ketahui banyak banget sosial media, internet zaman sekarang, di Google juga yang memang merancukan materi gitu kan ya, nggak yang real 100% seperti itu. Kadang juga ngambilnya dari jurnal buku sih, kayak misalnya ke perpustakaan nasional, kita cari-cari juga referensi-referensi biar relevan juga sih sama materi yang akan kita bawa nanti. Balik lagi bicara soal Wikipedia, seperti yang saya sebutkan, Wikipedia itu kan lamannya bisa diedit oleh berbagai orang, misalnya entah dia sarjana lain atau dosen gitu. Terus menurut Anda, apakah jawaban Wikipedia yang banyak misalnya ada sejarah atau ada jenis-jenis dari suatu jawaban itu cukup akurat atau enggak? Kalau Jawaban Wikipedia karena di zaman sekarang kebanyakan ngambil dari situ ya, kalau menurut saya sih ada 50-50-nya ya. Ya kita nggak mungkin harus tapi tergantung pendapat orang lain ya. Jadi pendapat saya sih kayak 50-50. Ketika kita mengambil materi dari Wikipedia, kita harus punya satu jurnal yang sama gitu. Jadi ya kita gabungin, terus kita cari nih benar-benar titiknya tuh di mana materi itu. Jadi biar nggak ada salah juga kan, nggak mungkin dong satu referensi, satu jurnal, satu link kita buat langsung untuk di satu makalah, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Berarti cukup bisa buat bahan perbandingan gimana jawaban yang harusnya nanti Anda tulis ya di bahan studi. Betul. Lanjut ke bicara soal literasi. Berarti dengan Anda yang sudah menggunakan internet untuk bahkan untuk bisnis, untuk sosial media dan juga keperluan belajar, apakah literasi Anda saat ini sangat dipengaruhi oleh internet atau media sosial? Ya, untuk sekarang iya sih, apalagi kuliah online kayak gini kan, benar-benar lewat internet banget. Menurut Anda, apakah literasi digital ini itu cukup efektif untuk menerima informasi atau bahan belajar Anda di studi dibandingkan kita biasa kuliah tatap wajah terus sekarang online? Berarti literasi Anda harus mengikuti kuliah online di media. Apakah cukup efektif dalam pembelajaran kuliah untuk literasi digital? Untuk sekarang sih literasi digitalnya belum terlalu efektif ya. Yang kita tahu kan kita biasanya kuliah diskusi dengan dosen melalui Zoom, melalui Google Classroom, atau mungkin di web-web kampus yang ada di kampus gitu kan ya. Tapi dalam penerapannya pun banyak sekali yang miskomunikasi antara kita sebagai mahasiswa dan dosen gitu. Nggak semuanya pure internet tuh kayak berhasil 100% atau work 100% tuh nggak mungkin. Entah dari kita masalah sinyal atau dari paparan materinya, bisa jadi dosen tersebut ngasih materi tapi kita belum masuk materinya. Kalau kuliah offline kan bisa dijelasin, benar-benar dijelasin gitu. Sedangkan kalau kuliah online kan enggak, dan kita pun dituntut dengan tugas dengan paparan materi yang seadanya biasanya seperti itu kan. Jadi ya belum terlalu efektif lah. Lalu saat ini apakah Anda merasakan perbedaan hasil ketika Anda literasi melalui digital dengan literasi melalui buku bacaan? Perbedaan hasil jelas signifikan ya, dari internet, dari digital, sama dari buku bacaan. Sebenarnya dua-duanya sama-sama sumber, bisa kita ambil. Toh kalau misalnya kita kuliah offline pun kita ambil dari dua sumber, digital dengan buku. Mungkin karena kita bedanya karena kita kuliah daring, kita kuliah offline, kita nggak bisa dijelasin langsung dengan dosennya, kita nggak bisa masuk langsung materinya apa. Kadang ada materi yang sudah tersampaikan tapi kita belum jelas belum jelas, dan kita belum bisa nanya karena jam kuliah sudah selesai gitu kan. Karena kuliah online jam kuliahnya juga mepet banget kan, yang nggak yang kayak kemarin gitu ya. Bedanya sih di situ aja, mungkin karena jam dan karena waktunya sih kayak gitu. Mungkin kalau misalnya waktunya bisa lebih lama dan paparan materinya lebih jelas, akan seimbang dari jurnal buku dan dari digital. Lalu terakhir nih, jika Anda sebagai remaja usia 20 saat ini lebih memilih literasi dengan buku digital atau bukan buku digital, lebih memilih literasi dengan buku bacaan atau dengan literasi digital secara
jika kalau apa namanya literasi melalui internet itu kan rancu ya, kita harus double check. Tapi kalau dari buku bacaan kan udah benar-benar relevan, sumbernya ada dan lebih jelas ini siapa yang buat gitu. Anda lebih milih yang mana? Sebenarnya lebih milih buku sih, karena kalau dari buku kan memang itu studi kasusnya seperti itu, terus sumbernya seperti itu, dan jelas seperti itu gitu, dari tulisan oleh siapa dan lain-lain gitu kan. Kalau misalnya dari internet kadang suka diedit dengan oknum seperti itu ya gitu, jadi kita juga nggak bisa percaya 100%. Sedangkan kalau dari buku kan kita bisa benar-benar ngambil. Cuma kalau dari buku sebenarnya sih ini ada minus plusnya masing-masing sih. Cuma kalau dari buku kan kadang kita juga ada minat, juga ada untuk kayak males nih baca gitu kan. Yang paling kayak gitu sih. Kalau untuk zaman sekarang ngambilnya sih edu online kan kayak jurnal atau buku online gitu kan, dan itu lebih ringkas sih gitu, daripada kita harus baca buku ke perpustakaan nasional setebal gini. Lebih baik lewat edu online sih. Kesimpulannya, apakah Anda merasa bahwa literasi Anda itu benar-benar literasi saya itu sekarang lebih banyak di digital daripada buku bacaan? Apakah Anda kalau dari itu? sekarang ya, kalau sekarang lebih banyak digital daripada buku bacaan. Karena ya di zaman sekarang digital lebih perlu kan, kita kuliah juga online gitu kan, jadi ya mau nggak mau kuliah sampingnya Google gitu. Lebih efektif Lebih aja efektif gitu ya gitu. pakai digital. Makasih Cindy udah Iya, mau aku sama-sama. wawancara tanya-tanya. Danah Boyd percaya bahwa retorika penduduk asli digital lebih buruk daripada tidak akurat. Hal ini sangat berbahaya karena caranya masyarakat telah mempolitisasi bahasa ini, memungkinkan beberapa orang untuk menghindari tanggung jawab untuk membantu kaum muda dan orang dewasa menavigasi dunia jaringan. Jika kita melihat keterampilan dan pengetahuan secara intern bersifat generasional, maka terorganisir upaya untuk membentuk literasi yang dibutuhkan. Dengan kata lain, fokus pada pemuda saat ini adalah digital pribumi, menganggap bahwa semua yang kita lakukan sebagai masyarakat adalah bersabar dan menunggu satu generasi wunderkinds digital untuk tumbuh. Sikap ini tidak mungkin untuk memberantas ketidaksetaraan itu terus muncul. Demikian juga sikap ini tidak akan memberdayakan rata-rata remaja untuk menjadi lebih canggih, menjadi peserta internet. Remaja memperoleh banyak keterampilan teknologi melalui luas bereksperimen dengan media sosial dan eksplorasi yang didorong oleh rasa ingin tahu. Karena remaja beralih ke layanan media untuk bersosialisasi dengan temannya, mereka sering mendapatkan keterampilan yang merupakan bagian dari pembelajaran sosial informal. Namun, banyak dari keterampilan literasi media yang diperlukan untuk memahami secara digital memerlukan tingkat keterlibatan yang jauh melampaui apa yang rata-rata remaja dapatkan dengan teman-teman di sosial medianya. Keterampilan teknis ini seperti kemampuan untuk membangun ruang online memerlukan budidaya aktif. Keterampilan ini juga harus dilakukan dengan belajar dan disengaja agar tidak sulit untuk menggunakan sebuah media online. Remaja dapat membangun intuisi dan intuitif tentang cara menavigasi interaksi sosial online melalui keterlibatan dan pengalaman kasual. Tetapi ini tidak berarti bahwa pemahaman tentang alasannya menggunakan pencarian mengembalikan beberapa konten sebelum yang lain. Pengalaman dengan media sosial juga tidak mendorong anak muda untuk belajar bagaimana membangun sistem mereka sendiri, dibandingkan hanya menggunakan platform media sosial. Teknologi akan semakin berperan penting dalam masyarakat. Kenyamanan dengan teknologi saat ini bahkan sudah menjadi syarat dasar untuk mendapatkan pekerjaan. Juga instansi pemerintah semakin beralih ke teknologi untuk menyediakan layanan dan melibatkan warga, karena dirasa cukup efisien dalam hal waktu dan kecepatan menyimpan data. Kita semua harus menggerakkan asumsi masa lalu tentang masa muda di masa kini. Baik orang dewasa maupun remaja perlu mengembangkan keterampilan media dan teknologi untuk menjadi peserta aktif dalam menyerap informasi di kalangan masyarakat. Belajar adalah proses seumur hidup. Diharapkan orang-orang baik tingkat rendah maupun tinggi akan semakin melek media dan membuat teknologi ini semakin maju. Sekian review dari saya.
Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.